Satu, Baruk Hashem barukata Adonai Elohenu melek haolam ki Adonai Elohenu hu Elohai ha Elohim. Payomer Yehoshua Hamashiach Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Baik, kaum muslimin wal muslimat dan teman-teman Kristiani dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini saya dan Mikana akan berdiskusi. Ya, saya jarang tandang, biasanya saya live sendiri, tapi pada kali ini karena Mikana sudah lama berjanji dengan saya berdiskusi tentang siapa nama Tuhannya bangsa Israel, maka alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya bisa berkunjung ke labnya Mikana. Gimana, Mbak Mikana? Kabarnya sehat? Puji Bapak Yahweh Yesus Hamasya, kabar baik, sehat. Ya. Sehat, terima kasih. Allahu yahdik, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada Mbak Mikana. Teman-teman, mudah-mudahan Tuhan Yesus Hamasya juga mencerahkan pikiranmu supaya menyembah Tuhan yang benar, yaitu Bapak Yahweh Yesus Hamasya. Baik, Mbak Mikana, saya mulai dulu ya. Ya, silakan saudaraku. Baik, teman-teman. Kalau berbicara tentang Tuhan bangsa Israel, Tuhan bangsa Israel itu tidak pernah bernama Yahweh atau Yud-Heh-Vav-He. Dan tidak pula ada Tuhan Bani Israel yang bernama Yehoshua Hamasya, itu tidak ada. Saya berbicara tentang iman saya terlebih dahulu. Kalau kita berbicara Al-Quran, di dalam Quran surat Toha ayat ke-14, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagaimana rentetan dari Quran surat Toha ayat 1 sampai 30 dan seterusnya itu berbicara tentang Musa. Bagaimana Allah memperkenalkan namanya kepada Musa itu bukan Yud-Heh-Vav-He, bukan Yehoshua, tetapi Quran surat Toha ayat ke-14 nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Ketika Allah memperkenalkan kepada Musa, namanya adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak dilatriai, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Jalla Jalalu. Pak Budeni, berlatria, beribadah, menyembah itu hanya kepadaku. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat li zikri, untuk mengingat aku. Berbicara tentang Tuhannya Musa, Quran surat Toha ayat ke-14 secara eksplisit menyatakan bahwa Tuhannya itu adalah Allah. Baik, itu saja sebagai sebuah opening singkat dari saya. Sekarang silakan Mbak Mikana buktikan kepada saya bahwa Tuhan Bani Israel itu sebetulnya siapa namanya. Silakan. Halo? Sabar, bos. Iya, silakan. Ini kemana dirimu? Kau tutup kamera ini? Jadi nggak fokus. Buka kameranya dong ya. Baik, kita diskusi ini hendaknya saling menghargai ya. Jangan sampai menggunakan disi-disi yang kasar seperti si Uni. Tantrum, nggak ada adab, nggak ada etika. Makanya banyak, sampai ibu saya melarang untuk tidak diskusi lagi sama Uni. Jadi diharapkan kepada saudara muslim yang mau diskusi sama saya, dijaga etikanya. Seperti si John kemarin, ketika dia mau mengolok-olok Tuhan Yesus Hamasya, langsung saya turunkan. Tapi dia minta maaf. Makanya saya sering naikkan si John di sini. Karena kita harus saling menghargai saudaraku. Sebab saya ini tinggal di Indonesia. Saya harus berhikmat juga. Saya tidak bisa seperti orang-orang di luar sana, yang di luar negeri bisa dengan seenaknya membongkar semua hadis-hadis kalian ya. Ya kan? Jadi saya juga harus berhikmat, makanya supaya kita saling menghargai, jangan sampai menggunakan disi-disi yang menghina dan menghujat. Jadi gini saudaraku, tapi dalam diskusi ini kita bertanya jawab, memberikan edukasi, ya. Ya, baik. Nah, begini saudaraku Nandar. Kalau dalam kitab suci ini kan sudah jelas bahwa kitab suci ini ditulis oleh 40 nabi dan rasul. Di mana pertama sekali yang menulis itu adalah Nabi Musa.
Bani Israel, yang dimana beliau menulis dari 1500 tahun sebelum Masehi. Dialah yang menulis kitab Torah, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Beresit, Shemot, Vaikra, Bamikdar, dan Devarim. Bamidbar. Iya, Bamikdar dan Devarim. Nah, di dalam kitab Shemot jelas sekali Bapa menyatakan namanya adalah Yod-Heh-Vaveh. Di mana itu saudaraku? Yaitu di Shemot 3. Di mana juga Sinandar ini tadi mengutip di dalam kitabnya di Quran Taha 14. Saya sudah baca Taha ayat 9 sampai 14 ya. Nah, sedangkan yang di Shemot atau Keluaran 3 ini adalah tulisan Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri bahwa di sini dijelaskan ketika dia menggembalakan kambing domba Yitro di Horeb, yaitu Gunung Sinai, maka datanglah Yod-Heh-Vaveh dalam rupa api di semak belukar, di mana disuruh tanggalkan kasutnya karena tanah yang dia pijak itu kudus, karena ada malaikat, karena ada Bapa datang dalam rupa malaikat. Bapa Yahweh datang dalam rupa malaikat di Gunung Horeb dalam semak belukar, dalam rupa api di semak belukar, dan disuruh tanggalkan kasutnya karena ada kehadiran Bapa Yahweh di situ, Bapa Yod-Heh-Vaveh. Nah, kemudian Nabi Musa bertanya kepada Tuhan, siapa namamu? Siapa namanya? Karena kan Nabi Musa ini akan diutus untuk membebaskan orang Israel. Nanti kalian baca di Keluaran 3 ya, saudara-saudaraku. Keluaran 3 ayat 1 sampai 22. Makanya Nabi Musa mempertanyakan siapa namanya. Ini saya tunjukkan dalilnya ya. Saya bacakan. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Dalam bahasa Ibraninya Eyeh Asek Eyeh. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yod-Heh-Vaveh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Nah, ini namanya untuk selama-lamanya, saudaraku. Kemudian ada sampai 3 kali Bapa menyatakan namanya Yod-Heh-Vaveh ini. Di ayat 16 Yod-Heh-Vaveh, di ayat 18 Yod-Heh-Vaveh. Jadi inilah nama yang disembah oleh Nabi Musa, yaitu Yod-Heh-Vaveh. Baik. Dan bukan hanya Nabi Musa yang menyembah Yod-Heh-Vaveh. Sebentar dulu, sabar dulu. Oh, belum ya. Lanjut. Ya, giliran saya tuh dong bertanya juga samamu, ya kan? Sabar teman-teman, sabar ya. Sabar ya. Sabar, tenang, kita santai aja kok. Iya, sabar. Saya tunjukkan lagi data. Karena bukan hanya kepada Nabi Musa Bapa berfirman, akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku. Bukan hanya kepada Nabi Musa, tapi banyak nabi-nabi yang mengkonfirmasi siapa nama yang disembah oleh nabi-nabi atau orang Israel. Yesaya 42 ayat 8. Yesaya 42 ayat 8, Bapak Yod-Heh-Vaveh juga berfirman kepada Nabi Yesaya ini, Nabi Yahya. Kepada Nabi Yahya, Yesaya 42 ayat 8. Akulah Yod-Heh-Vaveh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Kemudian kepada Nabi Yeremia, wow, haleluya, ya, Nabi Yeremia yang di dalam mulutnya ditaruh firman Bapa.
yaitu Yeremia 16 ayat 21, saudaraku. Oleh sebab itu, lihatlah, aku akan membuat mereka mengetahui waktu ini. Aku akan membuat mereka mengetahui tangan dan keperkasaanku. Dan mereka akan mengetahui bahwa namaku adalah Yod-He-Vav-He. Wow, haleluya, tepuk tangan dulu, saudaraku. Oke, saya Sudah? mengutip 3 ayat di dalam kitab suci yang ditulis oleh nabi-nabi, Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, yaitu Yahya, dan juga Nabi Musa. Bahwa mereka menerima firman dari Bapa memperkenalkan namanya adalah Yod-He-Vav-He. Nah, pertanyaan saya kepada Nandar kan membawa atau mengutip firman Allah di Quran Taha 14, yang dimana kalau kita baca itu dari ayat 9 itu berkesinambungan, itu menjelaskan kisah Musa. Nah, pertanyaan saya, kenapa kamu begitu pede kalau karena Musa di dalam kitabmu kan Bani Israel. Dijelaskan di dalam kitabmu, Musa itu diutus kepada Bani Israel. Dia orang Israel. Kenapa kamu begitu pede bahwa Musa orang Israel itu menyembah Allah, sementara Taha 9-14, apakah itu tulisan Nabi Musa atau pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri? Silakan. Baik, ya, saya tanggapi dulu pernyataan dari Mbak Mikana. Jadi Mbak Mikana ini mengatakan bahwa Tuhan bangsa Israel itu namanya Yahweh dengan membaca sebuah terjemahan. Itu terjemahan, ya. Kita lihat original teksnya. Salah satu yang dibaca oleh Mikana yaitu Yesaya 42 nomor 8. Ya, di sini ada tertulis, aku ini Yud-He-Vav-He. Ini kalau dalam original teksnya ya, itulah namaku. Sekarang kita baca. Ani Yud-He-Vav-He Usemi. Baik. Ani akulah Yud-He-Vav-He. Akulah Yahweh. Kalau orang Kristen bilangnya Yahweh. Semi, dialah namaku. Jadi Mbak Mikana ini mengatakan bahwa Tuhan Musa itu namanya Yahweh merujuk kepada kitab yang berbahasa Ibrani. Betul atau tidak? Saya tanya, singkat saja. Betul Ya, atau itu tidak? kan sudah ditunjukkan itu yang berbahasa Baik, Ibrani betul dari atau versi tidak? Yod-He-Vav-He. Mbak Iya, Mikana ini iya, betul. merujuk bahwa Tuhannya Musa bernama Yahweh. Yod-He-Vav-He, merujuk kalau kepada- kalian bacanya Yahweh. Ya, baik. Ya. Merujuk kepada Yesaya 42 nomor 8 atau Dan juga Keluaran 3:15. Ya, Keluaran 3:15, di situ Keluaran 20 ayat kedua juga mengatakan hal yang sama. Nah, di dalam Yesaya 42 di sini katakan Ani aku Yud-He-Vav-He Yahweh Shemi, dialah namaku. Pertanyaan saya kepada Mbak Mikana, ya, kita tekelkan saja, nggak usah panjang-panjang. Naskah berbahasa Ibrani yang kita baca, yang kita menjadikan rujukan ini baru ada tahun berapa? Nabi Musa itu menulis dalam bahasa Ibrani. Baik, saya Tanya pertanyaan saya. tadi, Mikana, yang saya Mikana. tanya tadi di Baik. dalam kitabmu itu Taha Ya, sabar, nanti saya 9-14, jawab. Saya apakah jawab. itu tulisan dan pengakuan Nabi Musa itu sendiri, yang dimana Baik. Nabi Musa dalam kitabmu adalah Bani Israel? Ya, nanti saya jawab semua pertanyaanmu, akan saya jawab, gampang itu, Mas. Kembali, Tuhan bangsa Israel atau Tuhannya Musa menurut Mikana itu adalah Yahweh. Bukan menurut saya, tapi itu firman Tuhan. Baik, kan ini yang Dalam dibaca kitab Mikana suci. kan? Ini kan, yang ini kan, betul kan? Iya kan di situ Ani Ya, Yod-He-Vav-He Husemi. Naskah yang ini kan? Baik, itu yang saya tunjuk sekarang ini naskah apa namanya? Kodeks apa namanya? Yang jelas di situ berbahasa Ibrani. Yang saya tahu itu Nabi Musa itu menulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Arab. Yang jelas bukan bahasa Arab. Baik, biar lebih mudah, Mikana, saya tanya kepada Mikana. Yang jelasnya Nabi Baik, Musa sabar. itu menulis dalam bahasa Ibrani, bukan Sabar, dalam sabar, bahasa sabar. Arab. Baik. Semua Ya, dunia baik, tahu, sabar Tuhan dulu. mengetahui Sabar itu. dulu, Gak usah sabar dulu, kok sabar dulu. kodeks-kodeksnya. Kalau naskah-naskahnya itu Sabar ada di dulu, museum sabar Israel. Sabar Nandar. dulu, sabar ya. Sabar. Ya saya sabar, tapi Sabar, kamu nih. gak usah memframing. Loh, Gak saya usah tidak kamu memframing. berusaha untuk memframing. Saya Udah tidak jelas-jelas memframing. Nabi Musa Sabar, itu Mikana. menulis dalam bahasa Ibrani, bukan menulis dalam
Nabi Musa Baik. itu sendiri? Baik. Quran surat Toha ayat ke-14, Quran surat Toha ayat ke-14 itu adalah firman Tuhan yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad perihal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan namanya kepada Musa. Sudah saya jawab ya. Sekarang kita kembali ke dalam Torah. Baik, saya Artinya tanya. bukan Sabar tulisan dulu. dan pengakuan Nabi Musa. Jadi nggak Sabar pernah dulu. berarti Nabi Ini- Musa. Di mana pengakuan Nabi Musa Baik. dia menyembah Allah? Ada nggak tulisan Ya, dan itu. pengakuan Nabi Musa itu Quran sendiri dia surat menyembah Toha Allah? ayat ke-14 itu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya namanya adalah Allah. Baik, sekarang Kan itu kan sekarang pengakuan kita dari Yahweh nabimu. dulu. ya itu di dalam Al-Quran. Jelas Iya, di dalam pengakuan Al-Quran. nabimu karena Iya, sabar dulu. Sabar dulu, itu Bikara. hanya pengakuan dari Nabi saudara. Iya. Walaupun kalian mengimani, kalian hanya begitu. mengimani itu Ya, kan dari baik, Allah. Sabar dulu. Tapi artinya itu kan bukan tulisan Nabi Baik, Musa. sabar dulu ya. Itu terserah kamu, saya sudah menjawabnya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Mikana, perhatikan wajah saya. Perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu ditulis tahun berapa? Mulai 1500 tahun sebelum Masehi Nabi Tunjukkan Musa. apa kodeksnya. Loh, Kitab Yahudi saya yang sekarang ini nggak ini. mungkin. Mikana, sabar dulu. Kamu ngerti nggak? Apa mungkin saya itu memegang kitab Baik. naskah Ibrani? Emangnya baik, siapa baik. saya yang menyimpan naskah Baik, Ibrani di rumah baik, saya? baik. Tentunya yang menyimpan itu adalah museum di Israel. Bukan. Ya saya Tuhan, tidak. ini Saya gimana sih? Mikana, Lagi saya pula di tidak seluruh bertanya. dunia ini Saya tidak bertanya tentang mengetahui siapa yang dan menyimpan. Yang saya menyetujui tanya. dan Sabar percaya dulu. bahwa yang Sabar. menulis kitab suci Torah itu Nabi Musa, bukan ya Nabi Baik. Yeremia. Baik, oke, boleh saya tanggapi. Kodeks Perjanjian Lama yang dibaca oleh orang Yahudi, yang dibaca oleh orang Kristen sekarang, ditulis tahun berapa? Kodeks apa Ini namanya? jangan kamu jangan tanya kodeks yang jelas. Loh, kok Yang jangan saya tanya kodeks? ketahui Nabi Oh, jangan Musa tanya itu kodeks, berbahasa kodeks. Kamu tahu Ibrani. nggak, teman-teman? Dia itu berbahasa Baik. Ibrani dan menulis Kita dalam tunjukkan bahasa data, Sarah. Ibrani. Kita tunjukkan data ya. Sedangkan di dalam Quran tahap 9 Di mana sampai tunjukkan 14 datanya? itu bukan pengakuan Nabi Musa, itu bukan tulisan Nabi Baik. Musa. Baik Nah, ya. sedangkan Keluaran 3 ayat 15 itu pengakuan dari Nabi Musa, tulisan Nabi Musa itu sendiri. Ya, kodeks tertuanya apa? Kan orang Kristen sekarang punya, orang Ya, Yahudi mereka menulis dalam punya berbahasa namanya, Ibrani. Mikana. Kan sudah diterjemahkan, kita Mikana. sudah bisa membacanya. Mikana. Orang Yahudi dan Kristen. Jadi maksudmu Nabi Musa Sabar itu dulu. menulis dalam bahasa apa? Jadi dalam bahasa Saya Arab gitu? tidak bertanya tentang Musa menulis dalam bahasa apa. Yang saya tanya, Iya, Yang Nabi saya Musa itu tanya, menulis sabar dulu. dalam bahasa Ibrani. gini aja Mikana, saya jelaskan dulu ya biar kamu paham ya. Ah. Biar kamu paham. Teman-teman, kalau kita mencari saat ini, detik ini dan sekarang juga, kodeks tertua Perjanjian Lama yang dikanon oleh orang Kristen maupun Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim maupun Pentateuch ya, Sefer Beresit, Semot, Paikra, Bemidbar, Devarim. Tadi Mikana salah ngomong. Bukan apa tadi? Babidbar. Udah nggak usah apa, kamu Baik. bermain, nggak salah Sabar, ngomong sabar, saya sabar. teman-teman, nggak salah ngomong, Sabar nggak salah ngomong. sabar dulu. Saya tidak, Teman-teman. tadi saya bilang Beresit, Semot, Paikra, Bamidbar, Devarim. Apa- Itu udah apa benar. tadi? Itu udah benar, Bamidbar. Bemidbar, bukan. Itu udah benar. Udah. Itu hanya Susah dialek memang sama saja ya. perempuan nih. Baik. Ya dong, kamu Teman-teman, gimana saya sih? tunjukkan. Ya. Kodeks tertua Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu paling lama adalah 930 Masehi. Namanya Kodeks Aleppo. Kodeks Aleppo ini adalah Perjanjian Lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani yang paling tua. Ya, tetapi dia tanpa nikut, tanpa harokat, tanpa tanda baca. Yang lengkap yang sekarang ini, ya ini nih. Kodeks Aleppo dianggap tertua namun kini tidak lengkap karena tidak ada harokatnya. Kodeks Leningrad 1008 Masehi adalah manuskrip lengkap tertua yang utuh. Tuh. Nah, yang kita baca barusan ini, inilah yang namanya Kodeks Leningrad. Kodeks Leningrad, Westminster Leningrad Codex itu baru ada 1008 tahun setelah kelahiran Yesus. Namanya Yesus, Bas. Ya, Nama oke, Tuhan sorry. saya Yesus. Baik. Kodeks tertua bahasa Ibrani yang diimani oleh orang Yahudi yang namanya
Tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim, ataupun perjanjian lama yang diimani oleh Kristen baru ada tahun 1008 Masehi. Jarak Musa dengan Yesus 1500 tahun. Jarak kamu nanti saya turunin kalau kamu jarak panggil nama. Yesua. Baik. Jarak Yesua dengan Mose 1500 tahun. Jarak Yesua dengan perjanjian lama atau tanah itu 1008 tahun. Kalau kita kalkulasikan berarti 2500 tahun jarak Nabi Musa dengan kodeks tertua bahasa Ibrani perjanjian lama. Sekarang saya tanya, ketika Yesus mengutip ayat-ayat Torah, dia literasinya dari yang berbahasa apa? Karena perjanjian lama itu kan yang berbahasa Ibrani baru ada 1000 tahun setelah Yesus terangkat, setelah Yesua terangkat. Ayo, saya tanya kepada Mikana, ketika itu Yesua menyebut Tuhannya sebagai apa namanya? Karena yang paling tua itu namanya baru ada Leningrad tahun 1008 Masehi setelah Yesua terangkat ke sorga menurut iman Kristen. Silakan jawab. Oke, jadi gini ya. Di Laut Qumran ditemukan naskah Laut Mati yang itu kira-kira bentar. 3 sebelum Masehi. Nah, artinya bahwa memang tulisan para nabi itu kan disalin tuh ke bahasa Ibrani. Nabi Musa itu kan menulis kitab suci dalam bahasa Ibrani. Kemudian kan pasti disalin lagi. Makanya ditemukanlah naskah Laut Mati di Gua Qumran dan disimpan di Museum Israel. Makanya saya bilang kalau naskah-naskah yang berbahasa Ibrani, naskah-naskah tertua itu ada disimpan di Museum Israel. Nah, kalau Nandar suruh saya tunjukin naskahnya, ya saya siapa yang menyimpan naskah Ibrani yang tertua? Itu disimpan di Museum Israel. Tetapi seluruh dunia tahu bahwa yang menulis kitab suci kitab Torah, yaitu Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu Nabi Musa. Nah, kitab Yosua ditulis oleh Nabi Yosua, Hakim-Hakim ditulis oleh Nabi Samuel. Kemudian juga kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya, kitab Yeremia ditulis oleh Nabi Yeremia. Di mana tadi saya sudah tunjukkan dalilnya di situ bahwa nabi-nabi tersebut mengkonfirmasi mereka itu menerima firman dari Bapa dan Bapa berfirman, Ani Yotefave Husemi, akulah Yotefave, itulah namaku. Jadi itu atas tulisan nabi-nabi tersebut. Mereka kan diperintahkan tuh ke Nabi Musa, tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab kan gitu. Oke, sebentar ya. Teman-teman, dukung dong, support dong Sinandar ini ya. Support apa sih? Baik, Mikana, sebentar. Baik. Keluaran 17-14. Baik. Lalu tunjukkan berfirmanlah. original teksnya coba. Yang kamu Keluaran 17-14. Ya, Keluaran Oke. 17 itu silakan kamu tunjukkan original teksnya. Itu naskah apa yang dibaca? Yang berbahasa Ibrani, yang jelas kan sudah disalin ini. Kita kan sudah bisa melihat berbahasa Ibraninya. Nah, kalau kamu begitu, kamu tunjukkan dong di tahap 14 itu kodeksnya di mana, naskahnya, tertuanya di mana, kan gitu kalau kayak gitu. Kan kita sudah tahu nih. Begini Nandar. Seluruh dunia tahu bahwa Al-Qur'an itu ditulis dalam bahasa Arab. Seluruh dunia juga tahu bahwa kitab Torah, ya, kitab Tanakh itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramaik. Ya kan, kamu harus ikuti itu. Nggak usah kamu tunjukkan kodeksnya. Loh, kalau kamu suruh saya tunjukkan kodeksnya, emangnya siapa saya yang menyimpan kodeks itu? Mikana, saya tidak meminta tunjukkan kodeks. Yang saya tanya, kodeks apa yang kamu baca itu? Ya, itu sudah disalin dari naskah tertua yang ada di Museum Israel. Naskah tertua tahun berapa? Saya tanya, naskah tertua tahun berapa? Ya, ada di Museum Israel itu adalah yang ditemukan di Laut Qumran, naskah Laut Mati 3 sebelum Masehi. Yang saya tanya, perjanjian lama bahasa Ibrani yang kamu baca itu bersumber dari kodeks apa? Contoh begini nih ya. Ini gua kasih tahu. Nah, ini kan cuma bermain-main di kodeks dulu ya. Gua kasih tahu. Saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya. Memang kodeks dari kita mana rupanya? Kan
Saya cuma tidak Birmingham. bertanya, sabar dulu. Saya tidak bertanya Westminster Leningrad ini disimpan di mana, tidak bertanya itu. Yang saya tanya, sumber yang kita baca sekarang ini ya, Ani Yud Hepape Husemi Yuk Bodi Le Aher Lo Aten Yud Hilati Lapsilim. Nah, ini kan bahasa Ibrani nih. Namanya Kodeks Leningrad. Nah, yang kamu baca kodeks apa gitu loh. Yang kamu baca ini kodeks apa? Karena kenapa? Karena perjanjian lama yang ditulis di dalam bahasa Ibrani itu tidak ada yang lebih tua, lebih lengkap daripada Leningrad Kodeks. Nah, masalahnya Leningrad Kodeks dengan Musa jaraknya 2.500 tahun. Dan kalau Mikana mau tahu, kodeks yang Gini loh, paling itu, sabar dulu. Nandar itu Sabar kan dulu. karena udah diulang, Sabar dulu, disalin Mikana. Ini berulang-ulang. saya jelaskan. Bentar, Kamu kan- gini, jangan kamu bermain kodeks karena saya percaya naskah-naskah Ibrani yang tertua itu disimpan di Museum Israel. Iya, Dan itu saya kan sudah tidak tanya disalin dan disimpan. sudah disalin ke media elektronik. Dan saya Saya bisa di tidak sini tanya membaca yang disimpan. sudah ada teks analisisnya. Dan Saya itu tidak adalah tanya disimpan. tulisan nabi-nabi yang sudah disalin ke dalam kertas ataupun Saya ke tidak media tanya elektronik disimpan. ini. Nandar, Sabar, Mikana. kan sudah saya Mikana. kasih tahu naskah tertua yang berbahasa Ibrani dan Aramaik itu disimpan di Museum Israel. Nah, kalau kamu Saya yang tidak kamu baca, tanya disimpan. bentar dulu. Nandar. Saya tidak tanya yang disimpan, yang saya tanya yang kalau kamu baca begitu, itu. saya Orang bertanya yang kepada menyebut Nabi kodeks Muhammad, apa? Nabi Muhammad tahu kalau kodeks dari kitabmu yang Eh, tertua, malah naskah di naskahnya Islam orang itu di mana? Islam itu tidak pernah bersumber dari kodeks karena Islam itu Terus? Al-Quran itu metode transmisinya adalah dengan human software, bukan dengan kodeks. Hah? Tidak ada Human dasar dan software? dalilnya. Hah? Human software, tahu nggak human software? Dengan hafalan, tradisi lisan, tradisi oral. Ya ampun, Baik. berarti hanya dari Oke, mulut ke mulut udah. begitu. Iya, baik. Ya. Sekarang gini ya. Berarti Quran Saya itu tanya, hanya dari sabar mulut dulu, ke sabar mulut. dulu. Nggak Mikana. ada naskah Mikana, sabar dulu. Mikana. Bagaimana sabar kamu dulu. percaya itu firman Mikana, Allah kalau hanya dari sabar mulut ke dulu. mulut? Mikana, sabar dulu. Ini konklusi yang ingin saya sampaikan dari apa yang saya tanyakan itu begini. Jadi Udah kata gini aja, sabar dulu. Nandar. Gini Sabar aja. dulu. Tunjukkan tulisan Sabar Nabi dulu. Musa entah itu Sabar sudah di dulu. Enggak, tunjukkan Saya aja mau tulisan ngomong. Nabi Musa kalau Nabi Musa itu menyembah Allah. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Kamu kan sekolah, harusnya ngerti dong yang saya bahas